Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaida dari kelas pendidikan A. Baik, saya akan melakukan praktikum tentang saraf. Tetapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang saraf. Sel saraf berfungsi untuk menjalarkan impuls. Impuls dapat menjalar pada sebuah sel saraf, juga dapat menjalar pada sel lainnya dengan melintasi sinapsis. Penjalaran impuls dapat terjadi dengan cara transmisi elektrik atau transmisi kimiawi yang menggunakan bantuan neurotransmitter. Proses transmisi sinaps dapat berlangsung lebih lambat atau mengalami gangguan. Beberapa bahan yang diketahui sebagai sumber gangguan dalam transmisi yaitu pestisida, racun ular, dan obat bius. Sedangkan proses transmisi sinaps juga dapat berlangsung lebih cepat akibat pengaruh dari konsumsi zat-zat yang mengandung zat stimulan. Stimulan adalah obat-obatan yang menaikkan tingkat kewaspadaan di dalam rentang waktu singkat. Stimulan biasanya menaikkan efek samping dengan menaikkan aktivitas. Stimulan menaikkan kegiatan sistem saraf simpatetik, sistem saraf pusat, atau kedua-duanya sekaligus. Beberapa stimulan menghasilkan sensasi kegembiraan yang berlebihan, khususnya jenis-jenis yang memberikan pengaruh terhadap CNS. Stimulan dipakai dalam bentuk terapi yang untuk menaikkan dan memelihara kewaspadaan, untuk menjadi penawar rasa lelah, untuk menjadi penawar keadaan tidak normal yang menurunkan bobot tubuh, juga untuk memperbaiki kemampuan kemampuan berkonsentrasi bagi orang-orang yang diagnosa sulit memusatkan perhatian, trauma. Stimulan kadang-kadang dipakai untuk memompa ketahanan dan produktivitas, juga untuk menahan nafsu makan. Stimulan sistem saraf pusat kegiatannya menaikkan norepinefrin, dalam dopamin dalam dua cara yang berbeda. Pertama, stimulan SSP meningkatkan pelepasan neuropin dan dopamin dari sel otak. Yang kedua, stimulan SSP mungkin juga menghambat mekanisme yang biasanya mengakhiri tindakan neurotransmitter. Sebagai hasil dari kegiatan ganda sistem saraf mengakhiri pusat stimulan, neuropin dan neuropin dan dopamin telah meningkatkan efek dari berbagai daerah di otak. Beberapa area otak yang terlibat dengan mengendalikan terjaga dan orang-orang lain yang terlibat dengan mengendalikan kegiatan motorik. Hal ini diyakini bahwa stimulan SSP mengembalikan keseimbangan neurotransmitter. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum tentang saraf. Alat dan bahannya seperti penggaris plastik sekitar panjangnya 30 cm. Yang kedua, minuman stimulan seperti extra jus, kopi, Coca-Cola, Fanta, Sprite, dan lain-lain. Yang ketiga, air minum. Yang keempat, sendok atau pengaduk. Yang kelima, gelas. Adapun bahannya seperti jeruk nipis, kopi, dan bawang putih. Baik, saya akan melanjutkan cara kerja untuk praktikum saraf. Yang pertama, persilahkan subjek uji coba untuk duduk santai. Yang kedua, letakkan sebuah penggaris secara tegak lurus di dalam
di antara ibu jari dengan telunjuk tangan kanan. Usahakan posisi titik 0 berada tepat di antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan. Yang ketiga, tugas subjek uji coba adalah menangkap penggaris yang dilepas oleh temannya. Yang keempat, tanpa memberitahu dahulu, lepaskan penggaris itu ke bawah dan mintalah subjek uji coba untuk menangkap dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan. Kemudian lihat tepat pada skala berapa kedua jari tersebut menempel pada penggaris. Ulangi kegiatan di atas sampai 5 kali. Yang kelima, ulangi langkah D. Ulangi angka yang kelima namun menggunakan menggunakan tangan kiri. Yang keenam, mintalah subjek uji coba meminum zat stimulan. Usahakan semua minuman, semua kelas mencoba semua jenis stimulan. Tunggu selama 30 menit, gunakan untuk mengerjakan praktikum lainnya. Setelah 30 menit lakukanlah langkah A sampai yang pertama sampai yang kelima. Yang terakhir, mintalah data dari kelompok lain agar dapat membandingkan hasil pengamatan kelompok Anda dengan kelompok lain. Baik, itulah contoh praktikum yang saya bawakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.